Begitu ketemu dengan Kemendikbud itu, textbook kita itu bicara nuklirnya sangat sedikit gitu. Nah, mereka itu mengaku karena mereka nggak paham bahwa batan itu ada. Nah, itu anehnya itu. Nuklir ini diakui itu di negara yang sudah maju pun sebetulnya kelompok-kelompok yang menolak itu ada. Dan mereka meskipun sudah berpuluh-puluh tahun mengoperasikan PLTN, yang namanya sosialisasi masih tetap dilakukan, nggak kemudian berhenti gitu ya. Setelah 2007 itu memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya gencar sosialisasi kemudian menurun. Karena apa? Karena memang pemerintah juga belum go nuklir, itu belum ada sebetulnya. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli dengan topik yang lebih luas dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned and let's get radiated. Saya tertarik dengan yang itu Pak, yang tadi diseminasi ke dari sisi pendidikan ya, yang ke SD sampai SMA gitu ya. Saya ingat satu materi yang paling saya ingat yang juga bikin saya kayak penasaran masuk teknik nuklir kan, waktu di kelas 12 ada materi tentang radioaktivitas di fisika kan. Cuman saya taunya di itu doang nih Pak. Tapi kayak saya nggak tahu nih yang 12 itu SMA kelas berapa ya? SMA kelas 3. Oh, kelas 3. Nah, ini memang tahun-tahun terakhir itu. Ya, pada waktu saya ketemu dengan Kemendikbud itu juga saya tanyakan, kenapa sih materi kurikulum nuklir itu menjadi berkurang banget gitu ya? Karena waktu saya SMA ya kelas 12 juga, kelas 12 malah kelas 1 itu kelas berapa ya? Kelas 10 ya. Nah, kelas 10 itu sudah diajari tuh yang namanya fisika nuklir fisika atom ya kalau nggak salah ya. Oh ya, fisika atom. Nah, dulu fisika atom namanya. Kemudian ada fisika kuantum segala macam ya. Oh, nah, itu tinggi banget itu Pak. Iya, makanya justru menurut saya masuk UGM itu karena mungkin nuklir saya agak bagus lah mungkin ya. Karena dari 100 soal fisika itu 6 diantaranya itu pertanyaannya soalnya masalah terkait dengan nuklir. Oh, itu lumayan Pak. Nah, saya kan udah ngapain itu. Nah, terus saya kembali sudah kuliah, sudah lulus sekian tahun gitu. Begitu ketemu dengan Kemendikbud itu, kok saya lihat textbook kita itu bicara nuklirnya sangat sedikit gitu. Nah, mereka itu mengaku karena mereka nggak paham bahwa batan itu ada. Nah, itu anehnya itu ya. Waduh. Ya, batan itu nggak terkenal ya. Ya, oke. Jadi mereka hanya mendasarkan kepada referensi dari guru-guru yang sering menulis kurikulum itu, yang menyusun kurikulum itu. Nah, mereka kan pengetahuan nuklirnya terbatas juga. Nah, sehingga ya sudahlah ya. Tidak, karena pengetahuannya terbatas ya dia tidak akan mewarnai kurikulum itu dengan nuklir gitu. Ternyata masalahnya ada di situ. Tapi kemudian dengan sekarang ini yang kurikulumnya baru itu kemudian approach-nya PDK terhadap Kemendikbud dengan kurikulum itu kayak gimana Pak? Ya, jadi kami sudah sudah menyusun namanya buku pintar nuklir ya. Buku pintar nuklir itu memang masih untuk SMA ya. Itu sudah kita upload di websitenya Kemendikbud, ada di pusat perbukuan ya, pusat perbukuan. Nah, itu sudah bisa diacu oleh guru-guru SMA dan SMP seluruh Indonesia. Karena sekarang sifatnya textbook itu kan bukan cetakan ya, tetapi pakai online gitu. Ya, online e-book gitu ya. Tapi itu bukan menjadi suatu keharusan untuk diajarkan gitu ya. Itu semua tergantung gurunya untuk mengelaborasi itu ke bahan ajar beliau atau kayak gimana Pak sistemnya itu? Karena sekarang gini modelnya kan kalau Kemendikbud itu hanya clue gitu ya. Jadi kayak ada istilahnya itu satuan bahan ajar atau apa. Satuan bahan ajar itu nanti di situ hanya yang perlu diajarkan adalah ini dan ini. Jadi bukan kemudian buku diserahkan kemudian disuruh ngajar. Kalau dulu kan seperti itu ya.
Iya. Kalau dulu kan ada textbook-nya ya. Nah, textbook itu sebagai pegangan guru untuk pengajaran. Kalau sekarang guru itu lebih diberikan keleluasaan untuk mengembangkan ini materi, tetapi clue-nya ada. Oke. Ya. Gitu. Berarti selain dari PDK nyiapin bahan ajarnya juga ya tadi ya, gurunya juga perlu diedukasi ya Pak ya. Nah, ya betul. Itu waktu gimana? Nah, supaya nanti mereka mudah untuk mengajarkan. Gitu. Itu jaringannya sudah berapa luas dan berapa lama Pak itu edukasi guru itu Pak? Kalau guru itu kan sekarang apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita kan mudah sekali untuk mengundang mereka melalui Zoom meeting itu. Itu kita untuk tahun lalu itu sudah berapa ratus guru dalam waktu hanya beberapa kali pertemuan ya. Wow, dan itu pasti seluruh Indonesia Pak ya? Itu satu kali pertemuan saja hampir 300 orang itu pesertanya. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu bentuknya kayak diklat gitu Pak ya? Iya, kayak diklat. Jadi ini benar-benar berkah ini sebetulnya. Kalau dulu kita melatih guru dalam waktu 1 minggu itu paling satu kloter itu 25 orang gitu kan. Apa lamanya gitu kan. Iya. Dan itu harus membiayai ratusan juta karena mereka harus nginep di hotel lah, akomodasi, makan, segala macam. Nah sekarang gratis, tinggal sewa Zoom aja. Iya betul. Itu sangat cepat sekarang. Dan untuk yang berkaitan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh Batan itu Pak, berarti itu kayak semacam PDK itu kayak bikin semacam expo tahunan gitu kayak mendisplay kayak apa itu atau kayak gimana peran PDK untuk kayak quote unquote mendisplay apa yang sudah dihasilkan Batan gitu. Ya betul Mas. Jadi memang itu konvensional ya, promosi melalui pameran itu memang konvensional ya, tetapi masih kita lakukan juga, kita ikuti. Jadi ada pameran itu hampir setahun itu bisa 5-6 kali gitu ya. Bahkan kita sudah punya pameran virtual namanya. Mungkin Mas Harun kalau pernah atau nanti coba saya masih live kok sekarang. Jadi kita tahun lalu itu ya, Pak? Bukan hanya Kartini, itu seluruh produk Batan kita pamerkan di situ secara virtual. Jadi seolah-olah memang kita menelusuri tempat pameran seolah-olah gitu ya, padahal itu melalui virtual gitu ya. Tapi di situ kita berinteraksi dengan pemandu juga gitu ya. Kemudian ada spek produknya dan sebagainya, itu kita lakukan. Tapi yang offline memang saat ini sedang berhenti ya, karena kan banyak pameran yang kemudian membatalkan untuk itu. Dan untuk pameran internasional kita juga ikut, ada di IAIA, ya, pada waktu Geneva Conference itu. Kemudian tahun ini ada Hannover Messe, itu ini sedang berjalan ya. Kemudian nanti Oktober ikut di Dubai, itu juga kita lakukan. Ya. Itu untuk membantu conference gitu Pak ya? Ya, jadi kalau seperti IAIA itu kan ada acara kegiatan tahunan ya. Itu yang datang itu hampir 155 negara anggota ya. Nah, di situ itu ada ajang pamerannya, kemudian ada ajang promosi yang biasanya ada seminar-seminar yang terpisah gitu ya, tetapi khusus membahas teknologi apa yang dimiliki oleh negara tertentu. Itu efektif. Yap. Oke, selanjutnya mungkin saya mau ganti topik nih Pak, tentang ini sih. Saya tuh beberapa hari ini tuh kepikiran gitu tentang proses diseminasi nuklir ke masyarakat gitu kan. Utamanya yang mau saya tanyakan itu adalah, nggak tahu ini apakah masih dalam ranah lingkupnya PDK atau bukan, tapi kayak saya penasaran tentang penolakan sebenarnya yang terjadi di masyarakat yang tadi di awal gitu kita bahas, bahwa masyarakat masih susah, dan bahkan kalau misalnya saya mikirnya tuh kita selalu main defense gitu loh, kita selalu bertahan gitu, kita nggak pernah nyerang gitu loh, kayak kita tuh selalu kayak ada orang yang ngasih mitos terus kita kayak bukan, nggak benar kok, ini nggak benar gitu, kita nggak pernah kayak ngasih tahu duluan gitu. Itu kasus yang paling nyata yang saya lihat itu kan yang ketika di Jepara Pak, yang itu boleh diceritain nggak sih Pak, mungkin dari perspektif PDK, mungkin bagaimana diseminasi nuklir ke masyarakat tuh memang
apakah sesusah itu dan apa yang terjadi gitu biar jadi pelajaran untuk kami yang muda gini loh Pak. Ya. Oke. Baik, saya sebenarnya pelaku juga yang di Jepara itu. Karena saya waktu itu masih kerja baru setahun 2 tahun kemudian dilibatkan di Jepara itu. Karena memang saya masuk dari pertama juga di humasnya Batan gitu ya. Oke. Nah, kemudian waktu itu belum ada PDK. PDK itu sebenarnya lahirnya tahun berapa ya? Tahun 90-an ke atas lah gitu. Oke. Nah, PDK ini kan dulu sebelumnya kan PDIN ya, Pusat Diseminasi Iptek Nuklir. Oke. Kemudian sebelumnya PPINK, Pusat Pemasyarakatan Iptek Nuklir dan Kerjasama. Jadi ada ininya. Iya. Tapi sebenarnya intinya dibentuk memang salah satu tugasnya adalah untuk mensosialisasikan program pengembangan nuklir untuk listrik. Nah itu salah satu tugas utamanya. Jadi masih terkait juga. Nah, kemudian saya karena waktu itu masih muda masih culun gitu lah ya. Cuma saya coba mengamati sebetulnya apa sih yang ditolak oleh masyarakat itu. Kemudian cara-cara penolakannya seperti apa. Kemudian cara solusinya seperti apa. Ya memang nuklir ini diakui itu di negara yang sudah maju pun sebetulnya kelompok-kelompok yang menolak itu ada. Dan mereka meskipun sudah berpuluh-puluh tahun mengoperasikan PLTN, yang namanya sosialisasi masih tetap dilakukan, nggak kemudian berhenti gitu ya. Iya. Nah, kemudian waktu itu tahun 2000 berapa yang di Jepara itu 2000 itu zamannya Pak Gus Dur kalau nggak salah. 2000 awal berarti Pak ya? Ya, 2000 awal. Pada saat Pak Harto, Pak Habibie itu memang beliau ini kan duet maut gitu ya. Artinya ada penguasanya Pak Harto, kemudian ada teknologinya itu Pak Habibie. Nah itu duet maut ini memang sangat getol untuk mengembangkan PLTN di Indonesia ya. Okay. Nah kemudian itu dari hasil sosialisasi sebetulnya nggak masalah gitu ya. Nah, maksudnya nggak masalah ini gimana Pak? Nggak masalah itu waktu sebelum 2000 ya, sebelum 2000 itu penolakan nggak terlalu signifikan lah gitu. Demo-demo itu di seluruh juga Indonesia gitu? Belum waktu itu masih di Jawa Tengah lah, masih di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Nah, kemudian kebetulan posisinya itu sangat bagus karena waktu itu pertumbuhan konsumsi listrik itu hampir 9% kalau nggak salah. Nah, sementara kita masih krisis sumber energi fosil itu dan baru bisa mensuplai sekitar 5-6% kalau nggak salah. Jadi ada kesenjangan kebutuhan listrik yang nantinya kalau Indonesia itu tumbuh seperti waktu itu ya. Nah, cuma kebetulan kan tahun 98 ada krisis itu ya, krisis multi dimensi lah gitu ya, politik, ekonomi, hukum dan sebagainya. Nah, termasuk industri-industri waktu itu kan juga menghentikan operasionalnya, nah, sehingga kebutuhan proyeksi yang tadi 9% itu kemudian tidak relevan lagi. Nah, kemudian kita cooling down. Nah, tetapi setelah 2000 ke atas itu kok pergerakan pertumbuhan listrik itu kembali meningkat, ya, sampai 7%, 8%. Nah, kembali lagi PLTN di Jepara itu didengungkan, gitu ya. Nah, jadi berjalan dengan semakin gencarnya sosialisasi, kemudian ada ini tumbuh bibit-bibit penolakan. Kalau nggak salah satu tokoh mahasiswa yang mendampingi, yang mengadvokasi masyarakat supaya nolak nuklir ya ada salah satunya adalah orang Gajah Mada juga ada, gitu ya kan? Orang perguruan tinggi swasta juga ada. Nah mereka itu militan sekali, gitu ya. Mereka berbulan-bulan tinggal di situ, mengadvokasi, membuat heboh masyarakat, membuat perpecahan dan sebagainya. Nah kemudian didukung oleh LSM yang memang penggiat lingkungan ya, ada Marem lah, ada Keraton lah, ada Greenpeace lah gitu ya, ada yang di lingkungan hidup itu banyak gitu. Nah kemudian puncaknya itu di 2007 kalau tidak salah ya, pada waktu ada Pak Sumatsail itu kan konferensinya orang-orang NU gitu ya, kemudian dihadiri Pak Menteri waktu itu, nah kemudian di demo besar-besaran. Nah, kemudian setelah itu, kita cooling down lagi.
Tetapi kan yang namanya kebutuhan listrik ini nggak bisa di stop ya kan, akan berkembang terus, sementara energi fosil kita menurun terus. Nah intinya setelah 2007 itu memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya gencar sosialisasi kemudian menurun. Karena apa? Karena memang pemerintah juga belum istilahnya belum deal bahwa ini go nuklir, itu belum ada sebetulnya. Jadi sampai saat ini kah gitu? Sampai saat ini sebetulnya kan kita itu maju mundur. Belum ada kesepakatan secara politik bahwa kita betul-betul akan mentargetkan kapan itu listrik dari nuklir itu akan dihasilkan gitu ya. Nah sehingga kami dari lembaga Litbang yang kemudian juga diminta untuk melakukan ini studi lokasi, studi ekonomi dan sebagainya. Ya hasilnya adalah dokumen gitu ya, dokumen. Nah kemudian kalau dari sisi masyarakat, sebenarnya masyarakat kita itu mudah kok gitu ya, asal pemerintah itu kuat komitmennya, itu masyarakat juga pasti akan larut dengan komitmen itu gitu ya. Tetapi masalahnya ini kan diambangkan ya. Nah karena diambangkan ya, kalau kita kuat ya untuk apa? Kapan mau dibangun juga belum jelas gitu ya. Nah, akhirnya kami mengambil ya sudah kita edukasi saja masyarakat itu sambil dari teman-teman teknis itu menguasai teknologinya. Sampai di situlah kira-kira. Berarti kalau bisa saya simpulkan yang dari tragedi lagi dari apa yang terjadi di Jepara itu kayak sebenarnya berawal dari Kriegssmond. Terus abis itu membuat cooldown, naik lagi tapi tidak ada dukungan masyarakat, sehingga membuat pemerintah jadi agak ragu gitu untuk berkeputusan gitu kali ya Pak, kalau bisa disimpulkan gitu Pak ya. Kalau saya bisa luruskan tidak tepat sih seperti itu. Analisis seperti itu memang belum pernah dilakukan secara valid gitu ya. Kalau disurvei itu yang menerima PLTN itu pasti di atas 50% kalau disurvei itu ya. Nah iya itu yang membuat saya bingung sebenarnya Pak. Survei Batan sendiri kan juga selalu menyebutkan kayak di atas 70% gitu kan penerimaan masyarakat terhadap itu PLTN gitu kan. Tapi kenapa kok nggak jadi gitu kasarannya gitu. Nah itu tadi belum ada komitmen sebetulnya. Nah apakah Presiden sebagai penguasa pemerintahan itu kemudian mendasarkan pada hasil survei, itu juga belum ada penjelasannya gitu ya. Ataukah memang pemerintah ini belum membutuhkan nuklir? Nah itu kan karena Batan ini bukan kementerian yang selalu diajak rapat terbatas, diajak memutuskan tentang penggunaan energi dan sebagainya. Ini kan kemudian kami menjadi gampang juga sebenarnya pertimbangan untuk tidak go nuklir ini apa sih sebenarnya? Nah ini yang belum terpecahkan sampai sekarang. Tapi menurut saya secara pribadi gitu ya, menurut saya secara pribadi memang pemerintah itu belum mau lah istilahnya itu. Nah kemudian perintahnya kan ya silahkan dipelajari dulu, dikuasai dulu. Padahal sekarang kalau saya menganalogikan ya, zaman sekarang itu untuk bisa menggunakan suatu teknologi tidak mesti harus belajar dari basic gitu ya. Ya bisa beli gitu kan ya. Nah, analoginya begini, kalau kita punya anak mau kuliah, mau sekolah, perlu menggunakan motor. Apa kita harus belajar mesin dulu? Harus belajar bagaimana cara membuat busi, pembakaran, segala macam itu seperti apa? Enggak perlu. Kalau kita butuh, belilah motor itu, kemudian kita ikut training sebentar untuk bisa mengemudi dengan baik, dapat SIM, enggak masalah itu. Iya. Ya kan? Ya. Betul. Negara Uni Emirat Arab yang sekarang punya 4 itu, dia punya teknologi apa? Dia nggak punya. Iya, beli semua mereka dari Korea. Iya, dia punya duit. Dari sejak desainnya beli, kajiannya beli, kemudian pengawasnya juga beli, semua konsultan itu. Tetapi mereka mau berkomitmen untuk itu, ya sudah jadi. Oke. Itu sih, menurut saya pribadi ya. Iya. Berarti kalau berarti kami yang muda ini apakah naif gitu Pak kalau misalnya mau bilang kayak boleh kali ya coba diusahain lagi gitu, ada PLTN gitu, kita lobby pemerintah lagi gitu untuk ngegolin gitu. Apakah kami terlalu naif Pak kalau misalnya generasi sebelum kami udah mencoba tapi belum berhasil gitu?
Ya, sebenarnya gini menurut saya ya. Jadi untuk bisa memutuskan PLTN atau tidak PLTN itu memang harus diperlukan kajian yang mendalam gitu ya. Apakah betul cadangan sumber daya energi yang kita miliki sekarang itu datanya valid apa tidak, ya kan? Oke. Nah, apakah betul kita sudah nggak punya minyak? Apakah betul kita sudah tidak punya batu bara? Kalau itu betul, itu masih berapa tahun mereka bertahan, gitu ya? Nah, kemudian kalau itu sudah diketahui valid dan itu datanya juga bisa dipercaya, nah kira-kira sampai pada saat titik itu kita mau menggunakan apa, gitu? Nah, kalau itu dipahami dengan baik, gitu ya, ya mestinya kita bisa mengambil keputusan dengan tepat, gitu ya. Iya. Kalau misalnya katakanlah tinggal 60 tahun lagi, oke, 60 tahun. Nah, kemudian 10 tahun atau 20 tahun sebelumnya kan harus kita persiapkan ya transisinya itu. Iya. Nah, itu baru transisinya. Nah, kemudian kita kan harus mempelajari bagaimana membangun, mengembangkan, mendesain, mengoperasikan, merawat PLTN ini kan harus belajar juga. Nah, supaya apa? Nanti ketergantungan kita terhadap luar negeri itu menjadi lebih kecil gitu ya. Tidak semuanya tergantung. Kalau semuanya tergantung, teknologi itu menjadi sangat mahal. Tapi kalau ada kontribusi lokal kita, itu nanti paling tidak anak-anak muda kita itu bisa percaya diri bahwa ini bisa berdiri karena kami gitu, bukan karena lu, gitu kan? Dan jadinya kita perlu memikirkan bahwa ini adalah investasi jangka panjang gitu Pak ya. Jangka panjang. Kalau nuklir pasti jangka panjang. Iya. Oke, mungkin ini terakhir Pak. Jadi nggak kerasa ini udah hampir 1 jam ini. Mungkin terakhir Pak, mungkin saran deh untuk kami yang generasi muda yang sekarang lagi belajar, mungkin lagi S1, S2, S3 nuklir gitu kan. Apa yang menurut Bapak perlu kami lakukan kalau misalnya memang kami ingin punya visi kayak di generasi kami, mungkin kami ingin bangun PLTN, tapi gimana nih? Apa yang perlu kami lakukan gitu loh? Yang perlu kami hati-hati gitu? Ya, baik. Terima kasih Mas. Jadi saran saya ini jangan belajar nuklir itu hanya nuklir semata gitu ya. Karena nuklir itu lebih kental nuansa politik dan sosialnya gitu ya. Jadi sarjana nuklir kita itu harus belajar juga tentang sosiologi, tentang politik, tentang isu-isu yang berkembang saat ini gitu, supaya nanti kalau kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu kita bisa menjadi bernegosiasi gitu ya. Kan tidak ada, kalau energi lain mungkin ya teknologinya dikuasai udah jadilah gitu ya, tetapi nuklir itu lebih diisukan atau diwacanakan dari segi politisnya. Nah, kita mampu nggak menjelaskan kepada orang-orang politik, orang-orang sosial bahwa nuklir itu aman, bahwa nuklir itu bisa menjanjikan untuk pengembangan masa depan bangsa gitu ya. Karena nuklir itu kan sebenarnya industri ya. Nah, industri ini itu kan ada industri energi, ada industri komponen, ada industri sumber daya, lingkungan gitu kan. Ini kan jaminan lingkungan masa depan gitu. Nah, bisa nggak teman-teman nanti yang sekarang sedang belajar itu punya pemahaman yang seperti itu gitu ya. Jadi kita jangan sampai kalah berdebat dengan orang-orang politik misalnya. Oke deh, baik. Sekali lagi terima kasih banget Pak Eko udah bersedia meluangkan waktunya untuk podcast kami, dan untuk teman-teman terima kasih karena udah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya, dan sampai jumpa, bye bye.